Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua. Pada video kali ini, saya akan sharing mengenai akuntansi perusahaan industri atau pabrik atau juga disebut manufaktur. Akan membahas mengenai AJP atau ayat jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Sebelumnya di video yang lalu kita sudah mengangkat mengenai akuntansi manufaktur ini. Kita lanjut. Untuk awal kita lihat di ayat jurnal penyesuaian, menyesuaikan persediaan bahan baku. Bahan baku ada dua, ada bahan baku awal, ada bahan baku akhir. Kita lihat pada bahan baku awal untuk proses penyesuaiannya yaitu ikhtisar harga produksi pada persediaan bahan baku. Jadi bahan baku diawali dengan ikhtisar harga pokok produksi. Nah, di sini tinggal dimasukkan nilainya berapa, disesuaikan dengan nilai yang ada. Kemudian persediaan bahan baku akhir. Persediaan bahan baku akhir ini persediaan bahan baku pada ikhtisar harga pokok produksi. Ya, dimasukkan angkanya. Jadi dibalik, kalau yang persediaan bahan baku awal ini ikhtisarnya ada di posisi debit di atas ya. Kalau yang di persediaan akhir ikhtisarnya ada di posisi bawah atau kredit. Ini seperti ini. Jadi tinggal nanti disesuaikan dengan angka nilainya. Kemudian untuk penyesuaian persediaan barang dalam proses, sama di sini ada barang dalam proses awal, ini ada barang dalam proses akhir. Untuk yang barang dalam proses awal, lihat ada ikhtisar harga pokok produksi, persediaan barang dalam proses. Nah, seperti ini. Tinggal dimasukkan angkanya berapa. Jadi ikhtisar harga pokok produksinya sama seperti yang tadi sebelumnya, ini sebagai akun penyesuaiannya gitu ya. Jadi tinggal ditulis seperti ini. Nah, ini posisinya di sini di debat untuk yang barang dalam proses awal. Kemudian barang dalam proses akhir, persediaan barang dalam proses, kemudian ikhtisar harga pokok produksi. Nah, ini di bawah di kredit posisinya untuk yang ikhtisarnya ini di debat, dibalik saja. Angkanya disesuaikan dengan data yang ada. Kemudian selanjutnya untuk penyesuaian persediaan barang jadi. Nah, barang jadi ini ada barang jadi awal, ada barang jadi akhir. Sama juga ada ikhtisar, tapi di sini dimasukkannya adalah ikhtisar laba rugi gitu ya. Kemudian di bawahnya persediaan barang jadi. Nah, ini tinggal dimasukkan angkanya. Untuk persediaan barang jadi akhir, ini ada persediaan barang jadi pada ikhtisar laba rugi. Posisinya terbalik ya antara awal dan akhir. Kalau awal ikhtisarnya di debit, akhir ikhtisarnya di kredit. Tinggal data angkanya dimasukkan. Ini tidak terlalu dijelaskan secara detail. Soalnya untuk ayat jurnal penyesuaian kita sudah membahas dari mulai perusahaan jasa ya, kemudian ada juga perusahaan dagang, kemudian sekarang kita masuk perusahaan industri atau manufaktur. Jadi silakan dicek, pelajari kembali mengenai akuntansi penyesuaiannya. Basicnya itu di penyesuaian di perusahaan jasa di video yang lalu. Silahkan dilihat untuk teknisnya, tapi secara umum mirip, hanya mungkin data akunnya saja yang agak berbeda. Angkanya tinggal dimasukkan. Kemudian selanjutnya adalah neraca lajur. Nah, neraca lajur pun sebetulnya sama dengan di perusahaan jasa,
perusahaan dagang gitu ya, mirip-mirip tinggal memasukkan datanya, basic-nya dari neraca saldo gitu ya. Nah, kita lihat ada perbedaan sedikit saja. Di kolom neraca lajur, perusahaan industri pada umumnya terdiri dari 12 kolom. Nah, ini ya, ada 12 kolom yang diawali dari neraca saldo ini ya. Kemudian masuk ke ayat jurnal penyesuaian sama ya. Kemudian neraca saldo disesuaikan. Nah, di sini mungkin yang berbeda ya. Ada harga pokok produksi karena ada produksinya di sana. Kemudian kolom laba rugi dan kolom neraca yang di akhir. Kita lihat di penjelasan gambarnya. Nah, seperti ini. Di sini kolom nama rekening atau nama akun ya, apa saja tinggal dimasukkan. Ini nama rekening ini yang ada di neraca saldo biasanya tinggal dimasukkan saja gitu. Kalau kita sudah buat neraca saldo, tinggal pindahkan data neraca saldo ke sini. Sama seperti di perusahaan jasa yang lalu ya. Masukkan saja neraca saldo, nama rekeningnya apa, tinggal dimasukkan ke sini. Kemudian nanti dilihat data penyesuaian. Nah, data penyesuaian seperti yang tadi di ayat jurnal penyesuaian tadi ya, ada misalnya yang disesuaikan bahan baku gitu ya, atau yang barang jadi, atau barang dalam proses gitu. Disesuaikan penyesuaiannya, nanti dimasukkan datanya di sini. Setelah dimasukkan penyesuaian, dimasukkan juga di sini neraca saldo yang telah disesuaikan. Itu berarti ada di sini dikurangi atau ditambah di sini, tergantung posisinya. Ketika posisinya debat dengan debat atau kredit dengan kredit, maka posisi di sini bertambah. Tetapi ketika posisi berbeda antara neraca saldo dengan ayat jurnal penyesuaiannya, maka di sini dikurangi. Misalnya neraca saldonya debat, ayat jurnal penyesuaiannya kredit atau sebaliknya, maka di sini ada pengurangan. Nah, kemudian selanjutnya adalah harga pokok produksi. Nah, data harga pokok produksinya di sini dimasukkan nanti. Kemudian ada laba rugi dimasukkan. Nah, apa saja yang masuk harga pokok produksi, datanya ya dimasukkan. Di awal sudah dijelaskan ya. Kemudian yang ada di laba rugi apa saja gitu, tinggal dimasukkan. Yang ada di neraca apa saja tinggal dimasukkan. Nah, tinggal dicek kembali, sebetulnya di perusahaan jasa sama saja datanya gitu. Hanya mungkin di sini yang agak berbeda. Ini pun sama, tinggal dicek data harga pokok produksi itu yang dimasukkan apa saja gitu. Jadi sudah ada, tinggal memasukkan datanya saja. Baik, itu saja untuk materi di pertemuan kali ini. Silahkan dibaca kembali atau disimak kembali di video yang lalu, atau juga bisa ditambah sharing-sharing dari video YouTube dari informasi lainnya untuk menambah wawasan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.